Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto Lakora. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Islam di Asia Tenggara, mungkin lebih tepatnya dinamika Islam di Singapura. Nah, pada poin kali ini saya akan mengangkat beberapa poin tentang Islam di Singapura. Nah, sebelum kita menyelam terlebih jauh, kita menyelam terlebih mendalam tentang bagaimana sih dinamika atau bagaimana Islam di Singapura. Mungkin kita akan mencari tahu dulu gitu, kenapa dinamakan Singapura. Nah, tentunya ada alasan atau kenapa sampai tempat tersebut dinamakan sebagai Singapura. Oke, langsung saja. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya sebelum bernama Singapura, tempat tersebut masih dikenal dengan nama Temasek. Nah, Temasek ini kita artikan dalam bahasa Yunani artinya kota pantai begitu. Nah, dalam buku tulisan Dr. Haji Helmiati MAG yang berjudul tentang sejarah Islam Asia Tenggara, dijelaskan dalam sejarah tersebut pemberian nama Singapura itu terjadi karena ada seorang yang bernama Sang Nila Utama. Nah, siapa Sang Nila Utama? Dia ini merupakan sebuah penjelajah atau merupakan sebuah orang yang melakukan pelayaran, orang yang melakukan perjalanan jauh menggunakan kapal. Nah, kemudian saat dia melakukan perjalanan tersebut, dia terdampar di sebuah pulau. Nah, sebelum kita lanjut, zaman dahulu itu atau zaman dulu, ketika seseorang ingin melakukan sebuah perjalanan, ketika seseorang ingin melakukan sebuah penjelajahan yang dimana jalur perjalanannya atau jalur penjelajahannya itu adalah melintasi samudra, kemudian menyeberangi dan antara negara ke negara lainnya, kemudian ingin mencari sebuah tempat tinggal yang belum berpenghuni, maka zaman dahulu itu alat transportasi paling mudah ditemukan adalah kapal laut. Gitu. Nah, zaman dahulu pula kapal yang ada digunakan sang Nila Utama ini beda dengan kapal yang zaman sekarang kita gunakan gitu. Nah, zaman sekarang ini kapalnya mungkin sudah begitu mewah, sudah begitu indah, bahkan dengan fasilitas dan keamanan yang begitu terjamin dan sebagainya. Zaman dahulu itu kapalnya itu cuma sederhana, bahkan untuk penggerak dari kapal tersebut itu hanya menggunakan bantuan angin atau dorongan angin, sehingga dari angin tersebut menghasilkan gaya dorong yang dimana dari gaya dorong tersebutlah itu yang akan membuat kapal itu berjalan. Nah, singkat cerita, ketika Sang Nila Utama itu melakukan perjalanan yang begitu panjang dan sebagainya, dia terdampar bersama kru-krunya di sebuah pantai atau sebuah daerah. Nah, yang bernama Temasek ini atau kota pantai ini. Nah, singkat cerita, saat dia terdampar di tempat tersebut, nah dia melihat sebuah hewan yang sekiranya itu mirip dengan singa. Nah, ketika dia melihat hewan tersebut, maka dia beranggapan itu adalah hal yang baik. Nah, zaman dahulu itu orang-orang ada beberapa orang atau beberapa kelompok etnis ataupun kelompok sebagainya itu menganggap hewan-hewan tertentu sebagai hewan-hewan atau hal-hal yang membawa kebaikan begitu. Misalkan dalam beberapa literatur tentang sejarah Mesir kuno itu, nah Mesir sendiri itu menganggap beberapa hewan sebagai hewan yang suci. Misalkan kucing itu dianggap sebagai manifestasi dari dewi. Nah, kemudian Indonesia sendiri itu adalah burung elang. Kemudian, nah sama halnya dengan Sang Nila Utama ini. Nah, Sang Nila Utama ini beranggapan bahwasanya seekor hewan yang mirip singa di tempat Temasek ini merupakan hewan yang dianggap sebagai baik begitu, hal yang baik. Nah, sehingga karena hal tersebutlah dia Sang Nila Utama ini mengganti tempat tersebut begitu, mengganti daerah tersebut yang dulunya bernama Temasek itu menjadi Singapura. Kenapa? Karena hal tersebut dia melihat bahwasanya ada sebuah hewan yang berbentuk singa, kemudian hal itu dianggap sebagai hal baik, kemudian digantilah namanya menjadi yang dulunya Temasek menjadi Singapura. Nah, Singapura sendiri ketika kita artikan dalam bahasa Sanskerta itu terbagi menjadi dua kata pula. Ada singa, itu sebuah hewan yang gagah berani, kemudian perkasa, kuat dan sebagainya. Kemudian pura itu artinya kota. Nah, jadi Singapura itu bisa kita artikan dalam bahasa kita, atau kita artikan dengan dua pengertian tadi. Itu adalah kota yang gagah, kota yang indah, yang megah dan sebagainya. Seperti itu. Jadi itulah sejarah bagaimana kenapa atau bagaimana itu tempat tersebut dinamakan Singapura. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana itu dinamakan sebagai Singapura, kita ketahui apa nama dulunya sebagai Singapura ini, maka kita telah bisa menyelam terlebih jauh. Kita bisa menyelam lagi terlebih dalam tentang bagaimana Islam pada awal sejarah Singapura. Nah, kita masuk kepada poin pertama, yaitu Islam pada masa awal sejarah Singapura. Nah, di poin ini dijelaskan bahwasanya pada akhir abad ke-14 kerajaan yang masuk saat itu
Tomasek atau Tomasek saat itu dinahkodai oleh seorang raja yang bernama Parameswara. Nah, para Meswara saat itu mengalami serangan yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit. Nah, kita ketahui juga bahwasanya zaman dahulu kerajaan Majapahit yang terletak di Nusantara. Nah, jadi dulu Indonesia yang begitu besar ini atau Indonesia yang besar ini itu masih bernama sebagai Nusantara, belum sebagai Indonesia. Nah, oke, lanjut. Dari serangan itulah Raja Paraswara terdesak ke Malaka. Nah, Raja Paraswara pun membangun peradaban di tempat tersebut dan mulai menjalin hubungan dengan pedagang Muslim. Nah, karena di Malaka pun berkembang menjadi pusat perdagangan. Nah, ternyata ada beberapa hal yang ketika kita anggap hal itu buruk bagi kita, namun ternyata itulah awal dari sebuah kebaikan yang akan kita dapati. Nah, sama halnya dengan kejadian yang dialami oleh Raja Paraswara saat itu. Maksudnya pada saat abad ke-14 dia diserang oleh kerajaan Majapahit, sehingganya dari serangan tersebut dia terdesak untuk ke Malaka. Nah, namun ternyata di balik penyerangan tersebut, di balik penyerangan yang dilakukan oleh Majapahit tersebut, ternyata mendapatkan atau memiliki poin penting atau poin plus kepada Raja Paraswara itu sendiri. Apa poin plusnya? Bahwasanya ketika dia kembali ke Malaka, ketika dia membangun peradaban di Malaka dan dia membangun hubungan dengan pedagang Muslim, pada saat itulah Malaka menjadi pusat perkembangan atau berkembang menjadi pusat perdagangan pada saat itu. Nah, dari poin inilah kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Islam itu masuk di Singapura itu melalui jalur perdagangan. Nah, ini dia. Nah, pada zaman Islam itu di beberapa literatur yang dijelaskan bahwasanya Islam masuk ke beberapa tempat atau beberapa negara itu melalui beberapa hal. Misalkan itu di Indonesia sendiri di bagian Jawa kalau tidak salah itu Islam masuk ke dalam Siti Bawah oleh Wali Songo itu melalui jalur budaya. Bagaimana dikatakan sebagai jalur budaya itu dengan menggunakan metode wayang. Nah, wayang pada saat itu disusupi dengan nafas-nafas keislaman, sehingganya penyebaran agama Islam melalui wayang itu mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Karena kenapa? Karena kita tidak merubah budaya hal tersebut, yang mana budaya itu menjadi kegemaran atau aktivitas sehari-hari sang warga tersebut, sehingga Islam mudah diterima. Nah, sama itu berarti di Jawa tersebut Islam masuk dengan menggunakan metode atau menggunakan jalur agama atau budaya. Nah, kemudian di Gorontalo sekarang saya sedang tinggal atau berkuliah ini. Nah, di Gorontalo sendiri itu sejarahnya bahwasanya Islam masuk ke Gorontalo melalui jalur pernikahan dan jalur kekuasaan. Kenapa seperti itu? Nah, ceritanya zaman dahulu itu ada sebuah raja. Nah, raja ini bernama Raja Amai. Nah, ketika sang Raja Amai ini cerita di masyarakat Gorontalo dulu ini itu merupakan masyarakat yang dimana menganut paham animisme. Nah, animisme ini adalah menyembah pepohonan, batu-batu besar dan sebagainya. Nah, singkat cerita, Raja Amai ini terpikat hatinya dengan seorang putri dari raja sebelah, kerajaan Palasa yang bernama Buki Utango. Nah, sebagaimana kita ketahui, ketika cinta telah melekat dalam sebuah diri seseorang, maka segala apapun itu akan dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ada sebuah cerita di zaman dahulu. Itu ceritanya sebuah Laila dan Majnun. Nah, si Majnun ini Majnun merupakan sebuah gelar atau sebuah panggilan yang diberikan oleh orang-orang zaman dahulu kepada orang tersebut. Nah, ceritanya saat itu sang Majnun ini pergi ke rumah Laila. Dia mentoki atau mengetok pintunya Laila. Nah, namun tidak ada jawaban dari orang-orang ada di rumah tersebut. Nah, singkat cerita, karena dia telah menunggu dengan begitu lama, menunggu dengan begitu sabar akan kedatangannya Laila, maka dia memeluk rumah tersebut. Mungkin tidak semua, namun kayak baginda. Nah, begitu. Nah, dipeluklah rumah tersebut, rumahnya Laila. Nah, kemudian ada sebuah masyarakat atau orang datang ke tempat tersebut. Dia mengatakan, "Wahai Majnun, apa yang Anda lakukan? Anda ini terlalu gila. Anda ini gila," dikatakan seperti itu. Nah, kemudian Majnun menjawab, "Sesungguhnya yang Anda lihat adalah saya memeluk rumah
ini. Namun anak tidak ketahui bahwasanya saya sekarang sedang pemilik dari rumah tersebut. Nah, saking cintanya sang Majnun sampai imajinasinya menggambarkan bahwasanya yang dia peluk itu bukanlah rumahnya Laila, namun Laila itu sendiri. Nah, ketika cinta telah menggerogoti hati seorang lelaki, astagfirullah, maka segala bentuk apapun itu akan dinormalisasikan atau akan dibenarkan oleh orang tersebut. Sama halnya dengan Sultan Ahmed saat itu, karena dia telah terpikat hatinya kepada anak dari Raja Palasa, yaitu Boki Otango, sehingganya ketika ia melamar Boki Otango, sang Raja Palasa itu memberikan syarat kepada Sultan Amai bahwasanya dia harus masuk Islam dan seluruh pengikut-pengikutnya. Seperti saya katakan bahwasanya ketika cinta telah menggerogoti hati seorang lelaki, maka segala bentuk apapun itu akan dilakukan. Ya salam. Nah, maka dari itu ketika syarat itu diberikan kepada Sultan Amai atau Raja Amai pada saat itu, maka diaminkan oleh Raja Amai. Dia balik ke Gorontalo, kemudian masuk Islam dan seluruh masyarakat. Nah, secara otomatis ketika sang raja masuk Islam, ketika sang raja memeluk sesuatu yang baru, nah maka secara otomatis melalui jalur kekuasaan yang dia miliki, jalur kepemimpinan yang dia miliki, maka seluruh pengikut dan seluruh pengikut dan masyarakat pada saat itu akan otomatis mengikuti sang Raja Amai tersebut. Nah, karena hal tersebutlah Gorontalo telah memeluk Islam melalui jalur pernikahan dan kekuasaan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dengan bukti cinta Raja Amai pada saat itu juga dibuktikan dengan dibangunnya sebuah masjid Hunto yang sampai sekarang ini masih berdiri dan menjadi saksi bisu dari penyebaran Islam di Gorontalo, yaitu melalui jalur kekuasaan dan jalur pernikahan. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan Singapura ini. Islam masuk di Singapura pada saat itu melalui jalur perdagangan, yang dimana seorang yang sebagaimana kita ketahui ketika Raja Parasmewara itu terdesak ke Malaka, kemudian setelah dia ke Malaka, dia membangun sebuah peradaban, kemudian membangun hubungan dengan pedagang-pedagang Muslim dan pedagang-pedagang dari Eropa, sehingganya Singapura pada saat itu menjadi pusat perdagangan. Nah, dari pusat perdagangan itulah tersebar atau datang dari berbagai macam negara. Ada dari Eropa, kemudian ada pun dari Nusantara atau Indonesia sekarang ini, kemudian dari berbagai negara-negara lainnya yang melakukan perdagangan pada saat itu. Nah, beberapa pedagang pada saat itu menetap dan tinggal di Singapura atau Tumasik. Nah, dari hal tersebutlah karena sekian lama itu bertambah. Nah, mereka menikahlah di tempat tersebut, sehingga dari pernikahan tersebut bertambahlah orang-orang Islam atau orang-orang yang beragama Islam di tempat tersebut, sehingganya Islam mulai tersebar, Islam mulai masuk, Islam mulai menggerogoti Singapura melalui jalur perdagangan tersebut. Nah, singkat cerita, pada abad ke-15, pedagang Muslim menjadi unsur penting dalam perniagaan wilayah timur. Nah, beberapa di antara para pedagang ada yang memilih menetap. Nah, sebagaimana tadi saya jelaskan bahwasanya karena sudah semakin banyak pedagang-pedagang Muslim yang datang, walaupun kita ketahui tidak hanya pedagang Muslim, ada mungkin dari agama-agama lain. Namun pada saat itu yang menjadi fokus pembahasan kali ini adalah bagaimana pedagang Muslim masuk kepada Singapura, sehingganya pada abad ke-15 saking banyaknya orang-orang Muslim yang berdagang dan masuk kepada Singapura. Nah, itu menetap di Singapura tersebut, sehingganya menjalin hubungan perkawinan dengan penduduk setempat. Nah, lama kelamaan mereka membentuk suatu komunitas begitu, suatu komunitas tersendiri. Nah, para pedagang ini tidak jarang merangkap menjadi guru agama dan iman. Nah, orang-orang yang telah menikah di tempat tersebut itu tidak sedikit membangun sebuah peradaban. Nah, kemudian untuk melestarikan menimbulkan rasa cinta kepada agama Islam itu sendiri, maka pedagang-pedagang yang dulunya Islam itu membangun tempat-tempat sekolah, membangun tempat-tempat belajar, membangun masjid dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menghidupkan nuansa keislaman pada saat itu. Nah, jadi Islam masuk di Singapura itu melalui jalur perdagangan dan jalur pernikahan. Dari perdagangan tersebut, kemudian pedagang-pedagang Muslim kawin dengan orang-orang Singapura atau orang-orang warga-warga pribumi di situ, kemudian menjalin hubungan, menjalin pernikahan yang sah. Kemudian karena sudah semakin banyak mayoritas Islam pada saat itu, nah maka dibangun sebuah pemukiman. Nah, dari pemukiman itu kemudian lahirlah rasa takut akan
ketidakadanya nuansa keislaman di tempat tersebut, maka dibangunlah sebuah tempat-tempat sekolah agama, kemudian dibangun masjid yang dimana agar di tempat-tempat tersebut bisa ditimbulkan rasa kecintaan atau rasa keimanan yang lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada benar kata, silakan diamalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.